Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan e-learning hmm, yang keempat ya kalau nggak salah sekarang ya. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas modul 13 dan 14. Kemudian nanti mulai besok atau mulai hari Selasa pagi saya akan publish soal ujian UTS. Nanti silahkan teman-teman rekan-rekan semuanya kerjakan materi UTS mulai dari pertemuan pertama atau modul pertama sampai dengan modul yang ke-12 yang kita bahas pada minggu lalu ya, pada e-learning yang ketiga. Pada e-learning yang keempat ini kita akan bahas dua modul karena ada UTS, jadi kita bahas modul 13 dan modul 14. Pada modul ke-13 kita akan membahas tentang sistem penyimpanan disk. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah disk atau hard disk. Orang awam pun sudah paham, sudah familiar dengan apa itu hard disk, fungsinya apa. Namun pada materi kuliah ini kita akan membahas bagaimana hard disk itu terbentuk sehingga menjadi sebuah hard disk, dan bagaimana penggunaannya dalam sistem komputer. Kemudian struktur hard disk itu seperti apa, kita akan bahas pada pertemuan yang ke-13 ini. Baiklah, kita masuk ke materi. Jadi pada modul 13 ini kita akan membahas 6 sub materi ya tentang sistem penyimpanan. Yang pertama kita akan bicara tentang struktur disk atau struktur hard disk. Bagaimana hard disk itu terbentuk, strukturnya apa saja, kemudian lapisan apa aja yang membentuk sebuah hard disk. Yang kedua kita akan membahas tentang penjadwalan hard disk atau penjadwalan disk. Jadi hard disk itu pun dibutuhkan sistem penjadwalan sehingga bisa dimanfaatkan oleh sistem komputer. Supaya hard disk itu bisa optimal kinerjanya dibutuhkan namanya sistem penjadwalan. Yang kemudian yang ketiga adalah manajemen disk. Nah, di situ kita akan membahas bagaimana kita menggunakan hard disk. Di situ ada istilah partisi, ada istilah ada istilah RAID dan lain sebagainya ya. Kalau yang sudah biasa kerja di data center, kita akan bicara tentang RAID dan lain sebagainya. Intinya pada manajemen disk ini kita akan membahas tentang bagaimana memanage atau mengelola hard disk yang kita gunakan dalam sebuah sistem komputer. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang manajemen swap. Swap space artinya ini bagaimana mengkolaborasikan hard disk dengan sistem memori. Sebelumnya kita pada virtual memory pernah kita singgung tentang swap ya. Artinya kita akan membahas bagaimana hard disk itu digunakan sebagai memori atau virtual memory, sehingga sistem komputer itu bisa berjalan dengan sempurna dengan baik. Kemudian kita akan membahas tentang implementasi stable storage. Artinya nanti di situ disebut kita pelajari bagaimana storage atau hard disk itu. Kemudian terakhir kita akan bicara tentang tertiary storage device. Artinya di situ kita akan bahas tentang bermacam-macam storage device, jenis-jenis media penyimpanan ya. Di situ ada tape, ada hard disk, ada flash disk, ada macam-macam. Nanti kita akan bahas pada pembahasan yang terakhir. Oke, kita lanjut ke bahasan yang pertama tentang struktur disk. Di dalam sebuah hard disk disk drive dialamatkan pada array satu dimensi dalam bentuk blok logic. Artinya dalam sebuah fisik hard disk itu ada blok logiknya, ada bentuk logiknya, logikanya ya. Di mana blok logic itu merupakan unit transfer terkecil. Jadi ada
Yang kita lihat basicnya ada yang besar, kalau hard disk dalam bentuk SATA, SAS itu masih kelihatan besar. Kalau yang sudah SSD itu kelihatan kecil, tapi kalau di dalam hard disk yang SAS atau SATA itu kelihatannya besar, tapi dalam itu ada namanya blok logic atau logic blocknya yang bekerja secara real dalam mengelola data dalam sebuah hard disk. Array satu dimensi dalam blok logic dipetakan dalam sektor pada sequential disk. Ada namanya sektor, sehingga kita sering kenal ada namanya bad sektor, itu ada kerusakan pada sektor ya. Ada kerusakan sektor. Pertama pada track pertama dari bagian luar silinder hard disk. Jadi kalau hard disk SAS, SATA itu ada silinder yang mutar yang bekerja untuk mengelola data. Tapi kalau sudah bentuknya SSD itu sudah tidak menggunakan silinder lagi ya. Tapi kalau masih bentuknya SAS, SATA itu masih menggunakan silinder ya. Kemudian ada pemetaan proses melalui track, kemudian bergerak dari track terluar silinder ke track terdalam. Ini kalau kita bicara tentang tadi hard disk SATA dan SAS ya, dia ada silinder yang selalu mutar ketika hard disk itu bekerja. Dia kan sebagaimana kita kalau mungkin dulu pernah kita melihat media penyimpanan untuk alat musik ya, atau media disk yang besar itu ya. Itu kan ada alatnya muter ya untuk membaca dari track terluar sampai track ke dalam, dia muter untuk membaca itu. Seperti itulah model silinder hard disk di dalam physical logic hard disk, dalam physical hard disk itu sendiri. Nah ini kira-kira ya tadi ini ada lapisan terluarnya ya. Ada di sini ada surface-nya yang terluar, kemudian di dalamnya ada lower head-nya, ada upper head-nya, dalamnya, kemudian yang terdalam tuh nanti ada namanya silinder ya, nanti ini yang berbentuk bulat ini ada. Kemudian di situ ada di sektornya, artinya tempat penyimpanan data seperti biasa, ada sektornya dari yang terluar sampai dengan yang terdalam, ada track-nya. Jadi ini adalah yang hitam ini seperti alat untuk membaca, atau dalam hard disk itu sudah ada untuk membaca, dia muter dari track yang terdalam atau sampai dengan track terluar, atau dari track terluar sampai dengan track yang terdalam. Kemudian yang kedua kita bicara tentang penjadwalan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam hal efisiensi hardware. Untuk disk drive berarti dalam kecepatan akses dan bandwidth disk. Waktu akses secara umum terbagi ke dalam, pertama namanya seek time, yaitu waktu disk untuk menggerakkan head ke silinder untuk mencapai sektor yang diinginkan. Misalnya kita cari data namanya Agung atau misalnya Budi ya. Nama data Budi ini tersimpan pada sektor yang ketiga. Maka silinder akan bergerak mencari sektor yang ketiga sehingga data Budi itu ditemukan. Kemudian yang kedua ada rasional latency atau waktu tunggu disk untuk berputar mengelilingi sektor ke hard disk. Meminimalkan seek time. Yang berikutnya seek time atau seek distance. Kemudian disk bandwidth atau hard disk atau bandwidth hard disk adalah total jumlah byte yang ditransfer dibagi dalam total waktu antara permintaan pertama untuk dilayani hingga proses selesai ditransfer. Penjadwalan disk. Terdapat beberapa algoritma untuk penjadwalan atau permintaan layanan input dan output atau I/O. Ini sebuah ilustrasi ya. Terdapat suatu request atau suatu permintaan dengan antrian 0 sampai dengan 199. Kemudian start dari 98, kemudian 183, 37, 122, 14, 124, 65, dan 67. Head pointernya adalah posisi di 53. Ada namanya penjadwalan sama dengan penjadwalan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sama modelnya, ada namanya piece come, piece serve. Artinya yang pertama, permintaan yang pertama itulah yang akan diselesaikan terlebih dahulu atau yang dilayani terlebih dahulu.
Ilustrasinya menunjukkan total pergerakan head dalam 640. Misalnya di sebuah hard disk ada sebuah request atau permintaan tentang misal mencari data, kita mencari dalam waktu yang bersamaan kita cari beberapa data gitu ya. Maka disitulah fungsi penjadwalan. Nah disitulah FCFS ini Fish Come Fish Serve-nya artinya yang pertama kita input melakukan pencarian, maka itulah yang akan dilakukan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada shortest seek time first, artinya permintaan berdasarkan waktu cari minimum dari posisi current head. Penjadwalan SSTF adalah bentuk penjadwalan karena SSTF dapat menyebabkan starvation pada beberapa keadaan. Kemudian ada SSTF. Contohnya ilustrasinya menunjukkan total pergerakan head adalah 236 silinder. Scan. Ada arm disk dimulai dari satu ujung disk dan bergerak menuju ujung yang lain sambil melayani permintaan tetap kali mengunjung masing-masing silinder. Scan ilustrasi menunjukkan total pergerakan head adalah 208 silinder. Kemudian ada C-scan dan memiliki waktu tunggu yang lebih seragam dibandingkan S-scan. Scan ya. C-scan akan menggerakkan head dari satu ujung disk ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut. Tetapi pada saat head tiba pada salah satu ujung, maka head tidak terbalik arah dan melayani permintaan-permintaan, melainkan akan kembali ke ujung disk asalnya atau pergerakannya. Ini contoh C-scan. Ini antriannya ya, 98, 183, 37, dan seterusnya. Kemudian head startnya ada pada 53. Startnya ini model pergerakannya ya, ikuti seperti tanda panah seperti ini. Tentunya ketentuannya seperti ketentuan yang sebelumnya ya. Kemudian ada namanya C-look ya, atau versi C-scan atau sama alarm disk bergerak paling jauh hanya pada permintaan terakhir. Artinya akan dicari adalah akan dieksekusi adalah request terakhir atau permintaan terakhir pada masing-masing arah pergerakannya. Kemudian langsung berbalik arah ke tanpa harus menuju ujung disk. Ada contoh C-look, contohnya ini. Startnya dari 53, dia akan bergerak seperti ini sesuai ketentuan C-look tadi ya. Kemudian ada pemilihan algoritma penjadwalan disk. Nah, ini ada model-model algoritma penjadwalan. SSTF lebih umum dan memiliki perilaku yang lazim kita temui. Kemudian ada S-scan dan C-scan, memperlihat kemampuan yang lebih baik bagi sistem yang menempatkan beban pekerjaan yang berat kepada disk. Kinerja sistem sangat bergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Pelayanan permintaan disk dapat dipengaruhi pula oleh metode alokasi file. Algoritma penjadwalan disk harus ditulis dalam modul terpisah dari sistem operasi dan jadi dapat saling mengganti dengan algoritma lain jika diperlukan. Baik SSTF maupun loop keduanya merupakan pilihan yang paling masuk akal sebagai algoritma yang paling besar. Baik, itulah tentang penjadwalan disk. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen disk. Kita akan membahas pada video berikutnya.